Satu sisi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal perbuatan yang baik-baik, tapi pada sisi lain banyaknya amal perbuatan yang kita miliki itu tidak untuk jumawa atau sombong atau pamer, karena sesungguhnya sebanyak apapun kebaikan yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shalawatullah wa salamuhu ala sayyidil anam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa mendapatkan pertolongannya, karena amal ibadah yang kita miliki tidak cukup untuk membawa beban tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebanyak apapun amal yang dimilikinya, kita harus tetap membutuhkan, berharap syafaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah banyak sekali riwayat disampaikan oleh guru-guru kita bahwa satu sisi kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal perbuatan yang baik-baik, tapi pada sisi lain banyaknya amal perbuatan yang kita miliki itu tidak untuk jumawa atau sombong atau pamer, karena sesungguhnya sebanyak apapun kebaikan yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan kenikmatan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melakukan banyak hal, bukan hanya sekedar mengumpulkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang positif, tapi juga kita harus memperbanyak berselawat kepada Nabi, memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua variabel, semua cara harus kita lakukan, harus kita tempuh. Tidak tahu dari jalur mana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Umar bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri. Artinya hadis ini hadis mutawatir, hadis diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak orang. Kalau hadis masyhur yang meriwayatkan 3 orang, minimal 3 orang. Nah, ada hadis aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang. Ada hadis
gharib yang diriwayatkan oleh satu orang. Misalnya Rasulullah lagi ceramah nih, menyampaikan pesan-pesan yang mendengarkan banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Dari semua orang yang mendengarkan dari Rasulullah itu sama-sama meriwayatkan kepada muridnya terus sampai ke mukharijul hadis, sampai dicatat oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam yang lain bahwa hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, ketika hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang, maka itu kemudian disebut dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu tidak mungkin orang-orang tersebut bersekongkol melakukan kebohongan. Semasjid misalnya nih, semua meriwayatkan, semua hafal, semua ingat apa yang disampaikan Nabi, diturunkan ke anaknya terus. Ketika sudah 7 generasi di bawahnya, dikumpulin teksnya. Oh, Ustadz ini juga menyampaikan pernah dengar ini, Ustadz ini mendengarkan begini, sama, hadisnya sama, walaupun redaksinya ada agak sedikit berubah-ubah, ya kan? Misalnya dari jenengan diturunkan ke anak, pasti sudah mengalami perubahan, tidak 100% pas. Anak diturunkan ke cucu, sedikit berubah lagi, gitu. Tapi selama substansinya itu sama, maka dihitung itu tidak mungkin melakukan kebohongan bersama-sama. Itu yang kemudian disebut dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tidak memungkinkan melakukan kebohongan. Walaupun para sahabat tidak mungkin berbohong, apalagi sahabat, gitu kan ya, yang tidak mungkin berbohong. Orang seperti kita aja, kalau ceramah itu disampaikan di depan ribuan orang, kemudian semua orang bersaksi bahwa penceramah si A ini mengatakan begini-begini, maka hampir tidak mungkin ketika diverifikasi. Itu masuk dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Hadisnya bagaimana? Man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athallahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Ini penting saya sampaikan ya, sebagai bekal kita, terutama umat Islam yang rajin ke masjid. Kan tidak semuanya rajin ke masjid. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada bagi-bagi kurban baru ke masjid. Ini khusus kita yang spesial, kita yang rajin datang ke masjid. Bagaimana kata Allah, kata Rasulullah SAW, man hafidha ala ummati 40 haditsan, barang siapa di antara umatku yang hafal 40 hadis. Berat kan? Berat kedengarannya. Bentar dulu. Min amri diniha, hadis itu berkaitan dengan perkara-perkara keagamaan. Ya, yang namanya hadis pasti ada kaitannya dengan perkara-perkara keagamaan. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka kemudian Allah bangkitkan nanti dari alam kuburnya, ya, bangun dari alam kubur bersama rombongan para fuqaha, bersama rombongan para ulama. Kaget bangun dari kubur, kok teman saya kiai-kiai semua ya, kaget nanti. Barang siapa yang hafal 40 hadis. Sekarang saya tanya, ada nggak yang hafal 10 hadis di sini? Ada nggak? Ada yang merasa hafal 10 hadis nggak? Hafal, cuman nggak sadar bahwa yang dibaca itu hadis. Ini kehebatan kiai-kiai di Nusantara. Panjenengan ini saya yakin pasti hafal setidaknya 5 hadis hafal. Contohnya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu hadis, satu hadis sudah. Tambah lagi, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadat. Itu hadis sudah, ya kan? Apalagi Allahumma ajirna minan nar. Redaksi hadisnya Allahumma ajirni minan nar, karena bersama-sama diganti Allahumma ajirna minan nar. Hadis sudah 3 hadis. Apalagi? Hah? Di sini apa dibaca? Hah? Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa ashabil huquqil wajibati alayya. Berapa sudah? 4. Itu hadis semua. Oke? Ada lagi. Subhanallah, itu hadis. Berita hadis. Walhamdulillah, hadis. Ya. Allahu akbar, hadis. La ilaha illallah, hadis.
Ketika selesai wiritan ditambah dengan doa. Tadi saya dengarin itu, imam berdoa, rata-rata isi doanya semua hadis. Kalau nggak hadis, Al-Quran. Misalnya setelah wiritan ditambah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la Al-Quran. Ketika doa panjenengan walaupun tidak jadi imam, tapi saya yakin sampai hafal dari seringnya dengarin. Apalagi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Hafal nggak? Hafal hadis ini. Nah, nanti jenengan pulang ke rumah hitung-hitung apa aja yang saya hafal, nyampe nggak 40. Nah, kalau belum nyampe 40, nanti saya kasih hadis-hadis pendek. Contohnya misalnya, la taghdab walakal jannah, jangan marah engkau pasti masuk surga, itu hadis. Tabassamuka ala wajhi akhihi shadaqah, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah, itu hadis. Banyak hadis-hadis pendek nanti. Banyak hadis-hadis pendek. Nah, maka dari itu mari kita persiapkan, ya. Pastikan kita hidup ini sudah hafal minimal 40 hadis, karena kita kan bukan mahasiswa tafsir hadis kan. Kalau mahasiswa tafsir hadis hafal 40 keterlaluan, ya. Kalau mahasiswa tafsir hadis setidaknya dia hafal 200 sampai 500 hadis. Nah, syukur-syukur sampai 1000. Nah, kalau ulama muhaddisin sampai 500.000 coba. Imam Bukhari, Muslim hafal hadis ratusan ribu dengan sanadnya. Kalau kita hanya matannya itu kontennya, isinya hadis itu innamal a'malu binniyah misalnya, itu namanya matan, teksnya. Nah, Imam Bukhari, Muslim hafal semua dari Umar turun ke si A, turun ke si B, turun ke si C, turun ke sini, hafal coba tiap hadis. Itu. Mari kita menghitung-hitung, ya. Pastikan kita sudah hafal. Nah, nanti kalau sudah bangkit dari kuburan, bangkit dari kubur di yaumil ba'ats, kita tagih janji Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah hafal hadis. Mana buktinya? Baca aja wiritan, udah selesai. Nggak repot-repot kan? Ya kan? Artinya selama ini penjenengan sudah banyak hafal hadis, cuman tidak sadar. Nggak sadar. Itu kelebihannya ulama-ulama Nusantara. Setelah sholat ini tidak ada ajaran Rasulullah balik kiri, balik ke belakang, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nggak ada. Rasulullah hanya menyampaikan, kalau kamu selesai sholat bacalah Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Kalau kamu selesai sholat bacalah Allahumma antas salam. Kalau kamu selesai sholat bacalah Allahumma ajirna minan nar. Makanya antar masjid aja bacanya beda, tergantung siapa yang jadi imamnya. Kalau bisa baca semua itu, seluruh isinya Bukhari baca semua kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, baca aja yang memungkinkan hafal. Itu cara kiai-kiai kita dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan? Langsung dipandu, pegang mic. Allahumma antas salam. Biar santri-santrinya yang kecil-kecil nggak kabur, dipantungin tuh, pegang panjalin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Akhirnya apa? Tanpa sadar pun mereka hafal. Nggak sadar bahwa yang dibaca itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dia datang, niru gaya Rasulullah, datang baca setelah ini sholat, setelah sholat baca ini, emang dibaca? Nggak dibaca. Belikum langsung turun. Tapi cara ulama Nusantara, kiai-kiai kita dulu langsung praktek tanpa perlu disampaikan ini hadis. Padahal sesungguhnya ulama kita itu ingin menyelamatkan kita dari api neraka, memastikan bangkit dari kuburan nanti diselamatkan, didapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu ceramah agama. Ini penting. Kemudian di riwayat yang lain, wa fi riwayatin ba'atsallahu faqihan 'aliman. Allah kemudian membangkitkan dari kuburan tiba-tiba alim, tiba-tiba faham fikih. Perasaan saya dulu nggak pernah mondok, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar agama.
bangkit dari kubur kok tiba-tiba saya jadi mujtahid ya, kira-kira. Tiba-tiba bisa, tiba-tiba paham agama. Itu salah satu kelebihan dari orang yang menghafal hadis. Wa fi riwayati Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Dan aku, kata Nabi, pada hari kiamat akan menjadi orang yang memberi syafaat dan menjadi saksi bahwa si A, hamba ini layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul fi ayyi abwabil jannah syi'ta. Masuklah kalian dari pintu surga mana aja, terserah, silakan milih. Macam-macam riwayatnya, tapi substansinya sama. Orang yang hafal 40 hadis nanti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar, ya, sadar. Mari kita hitung-hitung, sudah nyampe belum 40? Nanti pengajian yang akan datang saya tanya, kalau ada yang belum sampai 40, tak kasih teksnya, tinggal nambahin beberapa hadis pendek, singkat. Yang pedagang tak kasih nanti ayat-ayat khusus perdagangan. Yang ojol tak kasih nanti ayat-ayat khusus bahas transportasi. Yang kerja di kantoran nanti tak kasih hadis-hadis tentang perkantoran. Semua ada dalilnya. Yang nelayan juga ada. Yang petani juga ada dalilnya. Contoh misalnya, udah saya pernah sampaikan, ada hadis yang sangat enak itu. Enak itu hadis itu. Man zar'a zar'an fayaqulu lahu min utairun aw bahimatun falahu sadaqah. Barang siapa yang menanam pohon, kemudian buahnya dimakan burung atau dimakan hewan-hewan yang lain, maka itu bermakna sedekah. Coba bayangin, kita tanam pohon jambu, berapa juta semut yang nempel di pohon jambu numpang kita dapat pahala itu, kata hadis. Betapa banyak bakteri di bawah bumi yang nggak kelihatan numpang makan sama akar pohon itu semua bermakna pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niat kita baik, maka implikasinya akan menjadi baik. Beda kalau misalnya tanam pohon pisang biar orang susah lewat, ada nggak? Bikin perbunga, dipepetin, ini kan tanah saya ini, akhirnya orang susah lewat, digang. Nah, beda. Tapi kalau niatnya tanam pohon, ya, satu, agar orang enak menghirup angin segar, dapat pahala terus itu. Setiap orang lewat, ya kan, setiap ada kucing lewat menghirup, dapat pahala kita itu. Kalau niatnya baik, makanya tergantung pada niat kita. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini saya sampaikan karena sebentar lagi kita masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama semakin memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bulan depan kita sudah masuk bulan Maulid. Jadi sholawatannya jangan nunggu tanggal 12. Biasanya kan kita nunggu momentum aja kalau ada momentum. Bukan. Jadi yang dimaksud sholawat itu bukan yang tola'al badru alaina, bukan hanya itu. Kita masuk bulan Maulid Nabi, kita memperbanyak sholawat, ya. Selain memperbanyak sholawat, kita memperbanyak sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Maulid Tibai itu sebenarnya, misalnya Sibtud Duror, itu isinya sudah sirah. Masalahnya kita nggak paham. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Kalau bisa nanti cari penceramah yang bisa menerjemahkan itu, agar tahun-tahun setelahnya kita ketika membaca, ketika mendengarkan betul-betul paham. Maksud sirah itu adalah agar kita belajar bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya. Kalau kita hanya terjebak dengan rutinitas spiritual, setiap maulid baca aja kan, setiap maulid baca aja, maknanya nggak tahu, berarti ilmu kita tidak berkembang. Begitu. Nanti cari penceramah khusus yang bisa menerjemah Maulid Tibai, bisa.
Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Terjemahnya seperti apa? Sehingga ketika kita membaca sholawat, semakin bisa menikmati, semakin bisa menghayati, sekaligus nanti mengamalkan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kajian kita tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal. Kok bisa hafal? Pernah mondok di pondok tahfidz? Tiap Jumat sampai hafal loh, enggak pernah khutbah tapi hafal. Makanya saya sering katakan, panjenengan semua ini sesungguhnya hafidul penghafal Al-Qur'an. Beda kalau kayak saya misalnya. Saya memang mondok di tempat tahfidz, menghafal sengaja. Panjenengan tanpa sadar sudah banyak hafal Quran. Coba diingat-ingat, Al-Ikhlas, An-Nas, hafal kan? Tabbat yada al-lahab, hafal. Apalagi wal asr. Coba disatuin berapa puluh ayat. Nah, nanti kalau ditanya oleh Allah, apa kitab sucimu? Al-Quran. Mana buktinya? Saya hafal, ya kan? 100 ayat, ya Allah. Mana buktinya? Baca aja. Qul huwallahu ahad, An-Nas, gilir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hafal semua yakinnya. Di akhir khutbah apa lagi? Akhir khutbah apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hafal semua. Kenapa? Kalau ngantuk biasanya kalau udah mau selesai nih. Itu tanda khutbah mau berhenti. Makanya jamaah hafal semua pasti itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu khabirum bima yasnaun. Aqimis shalah katanya. Kenapa? Ayat ini menjadi rambu-rambu ketika khotib membaca khutbahnya, karena salah satu rukun khutbah itu adalah membaca ayat Al-Quran. Biasanya yang disampaikan oleh khutbah adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mengapa ayat ini penting? Mengapa ayat ini selalu diutarakan khotib di saat Jumat? Karena ayat ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bentuk nasihat kepada kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Bertakwa itu jangan main-main, jangan diuji coba. Apalagi ada sekarang itu kelompok orang yang suka pindah-pindah agama, pingin nyoba yang ini, pingin nyoba yang ini. Enggak bisa begitu. Ya, sekali Islam ya Islam. Nah, sekali kalian keluar dari Islam, naudzubillah, murtad, ya udah selesai. Tidak ada lagi ikatan. Begitu. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yu'sha. Ya. Takwa itu kata Allah dibuktikan dengan perilaku, bukan hanya klaim saya bertakwa, kalau perlu ditulis di temboknya Muslim misalnya. Saya orang yang tidak bisa. Takwa itu harus diukur melalui perilaku. Nah, apa bukti bahwa kita bertakwa kepada Allah? Kata Allah di sini, yaitu dengan cara melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'sha, tidak bermaksiat, dia melaksanakan semua perintah Allah kemudian menjauhi seluruh larangannya. Tetapi ingat bahwa manusia ini memang mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa. Sudah tiap Jumat dibaca oleh khotib, kadang-kadang khotibnya sendiri lupa. Apalagi yang mendengar. Itulah kehidupan dunia. Kita ini memang ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nggak bisa. Ya, sealim apapun orang itu masih membutuhkan nasihat. Setinggi apapun, sebanyak apapun ilmunya,
masih membutuhkan nasihat. Agama Islam adalah agama nasihat. Maka dari itu jangan pernah gara-gara kita terlalu sibuk menasihatin orang lupa menasihati diri sendiri. Nanti nasibnya seperti lilin, ya, membakar diri untuk menyinari orang lain katanya. Mana ada? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali engkau mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan semua kita meninggal husnul khotimah. Maka dari itu kita memang nggak bisa sok-sokan, nggak bisa. Mau rajin ke masjid nggak bisa sok-sokan. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tetapi hatinya masih kalau nggak saya berarti masih punya penyakit. Ini hati-hati, ini penyakit hati ini bisa menjerumuskan manusia. Penyakit hati ini bisa menggagalkan keimanan kita gara-gara sombong. Begitu pula sebaliknya, orang pendosa tetapi hatinya lembut, ya, selalu sadar, melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, ya, merendah di depan Allah, maka Allah pasti memberikan ampunan kepada mereka. Ibarat orang tua memiliki dua anak. Ini ibarat orang tua memiliki dua anak. Anak satunya ini prestasinya bagus, tiap bulan ngirim kepada orang tuanya, ya, ngasih nafkah kepada orang tuanya, pinter, alim, tapi kata-katanya suka menyakiti hati. Anak yang satunya alim enggak, duit juga enggak punya, kadang-kadang masih sering numpang makan orang tua, tapi dia pinter mengambil hati orang tuanya. Dia tawadu, cium tangan orang tuanya, sering nengok orang tuanya. Kira-kira lebih senang sama yang mana? Begitu kan ya? Paling nanti mikir, anak yang satunya ini ambil duitnya aja, orang yang enggak, misalnya kan begitu. Sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara hamba-hambanya yang paling bertaqarrub, dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah caranya apa? Dengan cara memuji alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan cara memuji Allahu Akbar, subhanallah. Maka Allah akan menyenanginya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin, ya, banyak amal baiknya, sedekah, ya kan, datang masjid pertama kali, tapi hatinya jauh dari Allah. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dulu. Ada orang, ya, ketika terjadi perang paling depan, pasang badan terdepan, bahkan sampai kena panah, orang ini meninggal, ya, kena busur panah sampai berdarah. Semua sahabat kagum, hebat orang ini, ya, gak ada takutnya orang ini, matinya di jalan Allah lagi, hebat, dipuji-puji. Apa kata Rasulullah? Nah, Rasulullah kan tahu, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini ternyata hanya pingin dipanggil pahlawan. Makanya pahlawan ini menjelang 17-an oleh pahlawan ini ada dua macam, ya. Ada pahlawan di dunia saja, ada pahlawan dunia dan akhirat. Ada pahlawan yang di akhirat saja. Pahlawan yang di dunia saja apa? Mereka dapat gelar pahlawan, kalau perlu makamnya ditaruh di makam pahlawan, tapi sebenarnya dia hanya casingnya doang, itu pahlawan di dunia saja. Ada pahlawan dunia dan akhirat. Di dunia dapat gelar pahlawan, di akhirat juga dapat gelar pahlawan. Ada yang pahlawannya hanya di akhirat, di dunia nggak ada yang kenal. Sukimin, Suminto ikut perang dulu di Surabaya 10 November. Karena dia bukan jenderal, nggak dicatat namanya. Padahal dia sama-sama Allahu Akbar. Itu nanti dapat pahlawan di akhirat. Lebih aman mana? Pahlawan di dunia maupun pahlawan di akhirat? Lebih aman nenek moyang kita itu. Ada nggak nenek moyang kita yang jadi pahlawan nasional? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Padahal kakek-kakek kita dulu juga sama-sama berperang. Ya, bahkan mungkin matinya bukan ditembak musuh, Pak. Matinya karena keinjak kudanya jenderal. Jangan-jangan begitu kan? Kan suka itu kalau di film itu, ya kan? Rakyat kecil, gak punya kekuatan, jalan aja udah bungkuk. Mati gara-gara kena serobot temennya, bukan kena
Tapi karena tulus lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan gelar pahlawan. Begitu. Makanya kalau saya 17 Agustus suka diminta doa itu di Tanah Kusir biasa di sana. Saya kadang-kadang mikir, pahlawan yang sebenarnya nenek moyang kita itu yang nggak pernah dicatat. Kalau mereka enak, ya kan, dicatat namanya, difatihain, ya kan, anak cucunya masih dapat privilege, bener nggak? Wih, cucunya pahlawan nasional ini. Nah, kalau nyalek gampang jadi itu, jual nama kakeknya. Tapi kalau kita apa yang mau dijual? Padahal kakek-kakek kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah sesungguhnya dunia ini kadang-kadang kalau bahasa Al-Quran memang ya apa istilah Quran itu, fata morgana. Di dunia kelihatannya wow, sebenarnya di akhirat bisa jadi nanti di dunia nih, khususnya para alim, para ulama, banyak sekali hikayat atau cerita-cerita yang memberikan ibroh kepada orang-orang yang suka menyampaikan agama. Ini hati-hati, ini hati-hati. Mudah-mudahan kita semua selamat. Di dunia ini orang yang paling fasih bicara agama, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Di dunia ini mungkin orang terkenal paling alim, ya, tapi di akhirat kalah sama Sukimin nih, yang hafalnya cuma 40 hadis tuh. Bangun, ilmunya sudah seperti mujtahid, ilmunya sudah banyak sekali, kan? Walaupun di dunia ilmunya banyak, tetapi tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, nanti di akhirat bangun seperti orang bodoh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nanti kita berjuang di dunia, kita menjadi orang alim, di akhirat pun menjadi orang alim. Syaratnya gimana? Ada dua, penuhi secara keilmuan, yang kedua jaga hati kita. Makanya dari itu antara akal, pikiran dengan hati ini harus sinkron, Nah, kalau bicara soal hati, nama ilmunya namanya ilmu tasawuf, ikut thariqah misalnya, macam-macam lah caranya. Kalau bicara soal ilmu akal, namanya ilmu fikih. Nah, contoh orang yang terlalu alim fikih ini rawan fasik, Pak. Orang terlalu alim fikih rawan fasik. Contoh, rokokan semalam ngopi, 2 menit sebelum subuh tidur, ya kan, tidur, bangunnya jam 10 pagi. Kalau menurut fikih dosa nggak orang ini? Nggak dosa karena ketiduran. Kalau ditanya, saya kan tidur sebelum subuh, kecuali sudah subuh adzan, ya kan, baru tidur, bangun jam 10 pagi, baru berdosa, kata fikih. Bener nggak? Nah, makanya man tafaqqaha wa lam yatasawwafa tafassaqah. Orang yang hanya menggunakan fikih saja, ya, tapi tidak ada tasawufnya, maka rawan berbuat dosa. Banyak itu. Biasanya orang-orang alim ada aja alasan itu sudah jelas salah, ya. Ketika ditegur orang mungkin malu, ya, atau dianggap takut merusak harga dirinya, ada aja argumentasi untuk ngeles. Nah, ini hati-hati ini orang yang alim nih, khusus orang alim. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang hanya mengandalkan tasawuf tapi tidak paham fikih rawan tersesat. Tiba-tiba, ya, ngaku nabi karena dia rajin meditasi tapi nggak tahu fikih, nggak paham fikih, nggak baca hadis, nggak baca Quran, nongkrong aja sendirian pegang tasbih, ya. Kalau 10 Asyura bawa keris ke gunung, ya kan, tiba-tiba datang wangsit turun dari gunung ngaku nabi. Ada nggak? Ada. Di MUI itu banyak laporan itu ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Lucunya di Republik ini, ya kan, siapapun ngaku nabi, pengikutnya banyak. Yang masalah itu apa itu? Kenapa? Dia hanya menggunakan ilmu tasawuf tanpa ilmu syariat, ilmu fikih itu maksudnya. Nah, maka dari itu dua-duanya harus dipelajari. Cara sholat yang baik sudah benar, Allahu Akbar. Nah, ada yang begini aja, Allahu Akbar, alasannya apa? Itu namanya fikih. Kenapa kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat.
Masalahnya sahabat ini kan macam-macam. Nabi sholat di sini, sahabat Umar, Abu Bakar, Ali di pojok sana misalnya. Saya tanya sekarang, kira-kira kalau orang yang di belakangnya ini menyampaikan ke murid-muridnya setelah Nabi wafat, sama nggak yang disampaikan? Lain pasti. Kata yang di belakang Nabi, lurus kok tangan Nabi, Allahu Akbar sampai ketiaknya kelihatan. Kata yang sebelah sana, enggak kok, perasaan Nabi cuma segini gitu. Yang sana lagi beda lagi. Itu yang kemudian sampai hari ini fikih itu berbeda beda. Jangan kaget. Terus mana yang salah Ustaz? Yang tidak sholat. Ya. Terus mana yang benar semua? Selama ada riwayat yang jelas. Maka dari itu kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah aswaja, ya, kan semuanya ngaku aswaja semua sebenarnya. Apapun ormasnya di Indonesia sebenarnya aswaja, ya. Kalau saya lihat dari karakteristiknya, ada yang cenderung Syafi'iyah, baca kunut, ya. Ada yang cenderung Hanafiyah, nggak ada di sini kayaknya. Yang ada itu Hambali. Kalau subuh nggak baca kunut. Sama itu semuanya perdebatannya begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW kunut, ya, kemudian dicontoh oleh sahabat-sahabatnya. Sahabatnya berbeda-beda akhirnya, turun-temurun kan dari guru-guru. Kata sahabat itu, Nabi itu kunut hanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kalau dalam situasi genting, negara sedang perang, kunut nazilah doanya apa? Ya doa agar diberikan kemenangan. Waswili zalimin bidzalimin, musuhnya sibuk sama musuhnya, cekcok sesama musuh. Kayak Indonesia merdeka dulu, kenapa? Bukan hanya karena gara-gara kita berjuang, Pak. Indonesia merdeka dulu gara-gara Jepang di saat yang sama dibom oleh Amerika. Yo bayangin, seandainya Jepang nggak dibom oleh Amerika waktu itu, kira-kira merdeka kita? Belum tentu. Itu kemudian ulama bikin doa itu, orang yang zalim sibuk cekcok sesama orang yang zalim. Kita enak di sini. Coba bayangin, ya kan? Di sisi yang lain pendiri bangsa ini sudah mempersiapkan proklamasi, pada sisi yang lain Jepang kalah perang dunia, akhirnya kita merdeka. Makanya di awal pembukaan Undang-Undang Dasar itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berkat para pejuang, bukan. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin betapa susahnya saudara-saudara kita di Palestina hari ini kalau Allah belum berkehendak. Sampai sekarang ya, tiap subuh kita mendoakan orang Palestina, tetap aja gak merdeka itu. Artinya apa? Semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia enak aja. Coba pertarungan Indonesia itu melawan VOC zamannya Pangeran Diponegoro, habis kakek-kakek kita di pantai itu, ya kan? Banyak perlawanan gak kunjung berhasil. Tapi pas ya Pak Soekarno dan kawan-kawan merencanakan proklamasi, musuhnya ribut sesama musuh. Merdekalah kita. Makanya kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tetap berterima kasih kepada para pahlawan. Kenapa? Ukuran seorang itu rajin bersyukur kepada Allah ketika mereka rajin berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Barang siapa yang rajin berterima kasih kepada orang, itu menjadi tanda bahwa dia rajin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejengkel apapun kita kepada orang tua kita, ada aja kadang-kadang, bener gak? Ada aja. Walaupun orang tua kita sudah wow hebat, pasti aja hati dongkol kadang-kadang. Kenapa? Apakah karena orang tua kita banyak kesalahan? Bukan. Itu cara Allah menguji apakah kita tunduk atau tidak kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita sering membuat hati kita kesel, tapi ingat bahwa perjuangan beliau jauh lebih besar daripada begitu. Mungkin pahlawan kita juga banyak kelakuan-kelakuan mereka yang kurang baik, tapi ingat bahwa perjuangan mereka harus tetap kita sampaikan terima kasih. Karena itu bentuk komitmen kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu, masih lama Isa ya? Wa'tasimu, berpegang teguhlah, tamassaku bihablillahi, pada tali agama Allah.
ai bihabli dini, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai ba'dal Islam, setelah Islam. Ya, ini perintah Allah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ayat ini juga sering dibaca ya, oleh qori-qori biasanya. Kenapa? Dari saking pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Umat Islam itu, umat Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, perpecahan itu sudah mulai terjadi. Ketika Rasulullah SAW meninggal, sahabat sudah berdiskusi nih, idealnya siapa yang menggantikan Nabi? Kata satunya Abu Bakar, dan Abu Bakar awwalul muslimin, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Nah, kemudian ada yang bilang, oh harus sahabat Ansor karena orang pribumi, gitu kan. Kan Nabi datang menjadi pendatang di Madinah, harus orang pribumi. Nah, jadi isu-isu begitu dari dulu sudah terjadi. Artinya apa? Benih-benih perpecahan itu sudah mulai ada. Namanya manusia itu ya ibarat piring. Kalau satu piring aman, tapi kalau 3 piring pasti ada bunyinya, klik klik klik, gitu kan? Nah, itu menandakan bahwa perpecahan itu sebenarnya adalah sunnatullah, pasti terjadi di mana-mana. Maka tugas kita untuk bersatu itu, yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita berjuang untuk bersatu, itu yang dapat pahala. Soal masih tetap terpecah atau soal kondisinya tetap carut marut seperti sekarang ini, nah itu soal lain. Kenapa? Semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada hadis Nabi itu, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Sekarang sudah berapa golongan? Hitung sendiri. Ada yang beda ideologinya, ada yang beda ormasnya sama, kepentingannya beda, kepentingannya sama, jatahnya berbeda, kan begitu. Artinya apa? Kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la yazaluna mukhtalifin, tetap berbeda-beda. Maka dari itu ikhtiar kita untuk bersatu itu yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Soal nanti situasi kondisi di lapangannya berbeda, itu soal lain. Maka dari itu ayat ini memerintahkan kepada kita untuk terus berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu, jika ada 2 kelompok Islam berseteru maka fa'aslihu, akurkanlah di antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Banyak dalilnya, tapi dipraktekkan susah. Kalau udah kepentingan lupa. Kalau udah kepentingan lupa. Kadang-kadang kita itu ya kalah sama kepentingan kita sendiri. Padahal yang diperjuangkan sebenarnya kebutuhan, bukan kepentingan. Contoh misalnya kebutuhan kita sehari-hari apa sih? Ya kan? Kalau orang dewasa kebutuhan sehari 500.000 cukup nggak? Udah lebih. Tapi kepentingan kita 5 miliar. Wah, disitulah akhirnya orang segala cara mencari kekuasaan, segala cara mencari harta benda. Kenapa? Dia itu ingin merealisasikan keinginannya, bukan kebutuhannya. Nah, kalau kebutuhannya ya datar-datar aja, tidak terlalu banyak kebutuhan sebenarnya kita itu, atau menyederhanakan kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu yang harus ditekan itu adalah nafsu atau keinginan kita. Semakin orang itu berhasil mengendalikan keinginan, maka orang itu hidupnya semakin tenang. Nggak bisa ketenangan itu diukur dengan kekayaan, nggak bisa. Banyak orang-orang itu yang hartanya melimpah bunuh diri. Ada lagi tuh cerita itu, bunuh diri. Kenapa? Pusing mikirin hartanya. Di Jepang dengan ekonomi termaju di dunia, oh banyak orang stres. Nah, di Indonesia ya kan, katanya di berita nakut-nakutin di berita itu, busung lapar, kekurangan, harga beras naik, macam-macam. Tapi rakyat-rakyat biasa ini kalau hatinya tenang, pasrah kepada Allah, ya slow-slow aja. Ngapain ribet? Daripada nonton berita yang nakut-nakutin, mendingan nonton yang lain, selawatan aja, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.